Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati. Saya akan mempresentasikan soal HOTS dengan materi barisan dan deret dengan dosen pengampu Ibu Nur Hanura MPD. Soal HOTS yang saya bawakan yaitu ada 4 level kognitif. Yang pertama ada analisis, kedua evaluasi, ketiga kreasi, dan keempat penalaran. Pada level kognitif analisis, kemampuan analisis yang dapat diukur adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan menggunakan konsep yang sudah diketahui dalam suatu permasalahan, dan mampu menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat. Untuk contoh soalnya, diketahui AN dan BN adalah dua barisan aritmatika dengan selisih masing-masing 3 dan 4. Jika setiap barisan memiliki 100 anggota, maka banyaknya anggota kedua barisan yang bernilai sama adalah ini untuk penyelesaiannya. Dan untuk alasannya kenapa dia masuk tahap analisis? Karena siswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, menggunakan konsep yang sudah diketahui dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat. Untuk tahapannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, yakni mencari banyaknya anggota kedua barisan yang bernilai sama. Selanjutnya, membuat barisan-barisan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria soal. Dan siswa dapat menganalisis barisan tersebut sehingga mengetahui bahwa barisan-barisan tersebut membentuk deret aritmatika. Selanjutnya, siswa dapat membandingkan kedua barisan deret aritmatika tersebut untuk mengetahui nilai yang sama pada kedua barisan tersebut, yaitu ada pada kelipatan 12. Selanjutnya, siswa dapat mencari besar suku ke 100 dari selisih 3. Untuk selisih 4, siswa tidak perlu mencarinya karena yang dicari adalah nilai yang sama. Jika di atas dari suku ke 100 selisih 3, maka itu tidak akan bernilai. Yang terakhir, siswa diharapkan dapat menentukan banyaknya anggota kedua barisan yang bernilai sama dengan cara membagi nilai suku ke 100 dari barisan aritmatika yang memiliki selisih 3 dengan kelipatan yang diperoleh dari perbandingan kedua barisan tadi. Untuk level yang kedua yaitu kognitif evaluasi. Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil keputusan, membandingkan, mengkritik, membedakan, menerangkan, memutuskan, dan menafsirkan. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Untuk contoh soalnya, pada gedung pertunjukan pentas seni suatu sekolah terdiri dari 6 baris kursi penonton. Pada masing-masing baris membentuk pola barisan tertentu. Yang pertama, jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya, tentukanlah banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Yang kedua, apabila harga tiket baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah 10.000 dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh. Tentukanlah harga tiket yang paling murah agar panitia memperoleh pemasukan sebesar 22.500.000. Ini untuk penyelesaiannya. Nah, alasannya
Kenapa soal tadi masuk dalam kognitif evaluasi? Karena siswa diharapkan mampu menilai atau membenarkan suatu keputusan atau pilihan tertentu dengan memberikan alasan dengan cara mengevaluasi hasil yang didapatkan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, berdasarkan soal di atas, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, siswa mengidentifikasi keterkaitan informasi penting yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu memperkirakan harga tiket yang paling murah. Selanjutnya, siswa dapat membuat barisan aritmatika yang terbentuk dari kriteria soal. Dan siswa diharapkan dapat mempertimbangkan maupun memprediksi harga tiket yang paling murah. Siswa dapat membenarkan atau menyalahkan harga tiket tersebut dengan mengevaluasi lagi dengan cara mengalihkan kursi dengan harga sesuai dengan ketentuan barisnya agar panitia memperoleh pemasukan sebesar 22.500.000. Dalam soal dapat diputuskan atau disimpulkan bahwa terdapat 400 kursi keseluruhan dengan harga tiket termurah yaitu 40.000. Yang ketiga, soal pada level kognitif kreasi. Pada level ini, yaitu mengambil semua unsur pokok untuk membuat sesuatu yang memiliki fungsi atau mengorganisasikan kembali elemen yang ada ke dalam struktur atau pola yang baru. Proses ini meliputi yang pertama merumuskan, yang kedua ada merencanakan, dan yang ketiga adalah memproduksi. Contoh soalnya, 3 bilangan bulat membentuk barisan aritmatika. Jika suku kedua ditambah 3, suku ketiga dikurangi 21, maka akan diperoleh barisan geometri. Jika suku ketiga barisan semula ditambah 9, maka ia menjadi 3 kali suku kedua barisan geometri. Jumlah ketiga suku barisan aritmatika sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Ini ya. Nah, alasannya kenapa soal tadi masuk dalam level kreasi? Karena siswa diharapkan dapat menciptakan ide atau gagasannya sendiri dengan cara mengkombinasikan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke dalam struktur atau pola yang baru. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, siswa diharapkan mampu membuat barisan aritmatika pada barisan pertama dengan membuat permisalan untuk suku-sukunya sesuai keinginan mereka sendiri. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat barisan geometri pada barisan kedua dengan menambah 3 pada suku kedua dan mengurangi 21 pada suku ketiga. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu menambahkan 9 pada suku ketiga dalam barisan pertama, sehingga siswa dapat mengimajinasikan atau membayangkan bahwa suku ketiga tadi dalam barisan pertama merupakan 3 kali dari suku kedua dalam barisan geometri. Selanjutnya, siswa dapat mencari jumlah ketiga suku barisan aritmatika dengan melihat pola yang sudah terbentuk dan bisa memanfaatkan barisan geometri dengan cara mencari rasionya. Terakhir, siswa dapat mensubstitusikan nilai rasio tersebut ke dalam barisan aritmatika sehingga mendapatkan jumlah dari ketiga suku barisan aritmatika tersebut. Nah, untuk level yang terakhir yaitu level penalaran. Ciri soal level penalaran ini yaitu menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin.
Nah, contoh soalnya, dalam suatu ruangan, gedung pertunjukan terdiri atas 20 baris. Pada baris pertama terdapat 10 kursi. Pada baris kedua terdapat 12 kursi. Pada baris ketiga terdapat 14 kursi. Begitu seterusnya. Setiap baris selisih kursinya selalu sama. Nah, untuk harga tiketnya yaitu 150.000 untuk setiap kursi baris pertama. Sedangkan untuk barisan kursi selanjutnya selalu berkurang 10.000 setiap kursinya. Pada barisan tertentu, harga karcis atau tiket tadi setiap kursinya yaitu 10.000. Nah, pada barisan berikutnya digratiskan. Berapa banyak kursi yang digratiskan? Ini untuk penyelesaiannya. Untuk alasannya, kenapa soal tadi masuk dalam kognitif penalaran? Karena soal tadi mengukur kemampuan literasi matematika siswa, di mana siswa harus memiliki kemampuan bernalar matematika yang tinggi, menerapkan pengetahuan dan hubungan antara beberapa informasi, dan mengembangkan strategi atau cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, siswa harus mengidentifikasi informasi pada soal. Kemudian, siswa diharapkan bisa menggunakan kemampuan bernalar mereka mengenai informasi yang diberikan pada soal, yaitu menerapkan barisan aritmatika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Langkah berikutnya, siswa harus memikirkan bagaimana menemukan baris yang digratiskan sehingga dapat menentukan jumlah kursi yang digratiskan. Selanjutnya, siswa dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan model berdasarkan hubungan-hubungan yang dijelaskan pada soal, sehingga siswa dapat mencari barisan kursi yang digratiskan dengan menggunakan rumus barisan suku ke N dengan mempertimbangkan harganya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah terakhir, siswa harus menentukan banyak kursi yang digratiskan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika dengan mempertimbangkan jumlah per barisnya dan beda di setiap barisnya. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.